Jadi ini film bukan film horor. Ini film ini tentang obsesi gitu ya, obsesi manusia. Apalagi dari diwakilkan tokoh Bayu ini yang berambisi untuk menjadi perasut terbaik. Dan salah satunya adalah kenapa banyak roh-roh tersebut adalah dulu adik saya itu seorang paranormal. Jadi waktu saya kelas 1 SD, adik saya 2 tahun usianya di bawah saya, dia tuh bilang kalau di atap rumah kita itu ada kucing raksasa berekor 3. Terus aku bilang, ini kok kamu banyak nonton Pokemon ini kali ya? Terus saya nggak percaya, dia bilang kucing raksasa berekor 3, kukunya sepanjang pisau gitu ya. Terus nggak lama kemudian om saya yang sesama paranormal datang dan bilang ke dia bahwa oh iya memang betul ada itu gitu. Jadi oh ternyata ada beneran gitu roh itu. Dan adik saya memberi nama kucing itu adalah Cemeng Pertak yang artinya anak kucing putih. Ternyata adik saya bisa berteman dengan si kucing itu, jadi kayak Pokemonnya dia. Dan ternyata adik saya start mengkoleksi roh-roh lain ketika dia jalan-jalan. Ke sungai ketemu kura-kura raksasa dia bawa pulang, ke gua di Kaliurang dia bawa pulang kelelawar putih, sampai akhirnya di kamarnya berkumpul banyak sekali roh binatang yang dia jadikan temannya. Sampai om saya bilang, kamu nggak boleh koleksi ini kebanyakan karena nanti bisa menarik roh yang lebih besar. Terus akhirnya dengan berat hati dia harus melepaskan roh-roh itu teman-temannya gitu. Sampai akhirnya adik saya memutuskan untuk menutup indera keenamnya pada saat dia kuliah kedokteran di UI karena dia kerja di ruang jenazah, jadi penampakannya banyak. Jadi dia tobat kayak, oh udah aku nggak mau lihat lagi, aku takut gitu ya. Oke, next slide. Nah, di Sundance Film Festival kemarin kita berangkat ke sana merepresentasikan film kita di section World Cinema Dramatic Competition. Itu adalah section kompetisi utama di mana hanya ada 10 film yang terseleksi dari seluruh dunia. Kita berangkat ke sana bareng-bareng, tempatnya di Park City, state-nya Utah, suhunya -7. Jadi teman-teman lihat bahwa di sini glamnya ini glam winter ya, pakai baju musim dingin semua. Terus next slide. Nah, terus kita semua duduk menyaksikan film kita pertama kali dan penuh haru. Waktu itu Mbak Anggun juga waktu perjalanan ke sana, Mbak Anggun mulai nangis dan kita semua nangis juga ketularan karena proses yang sangat panjang ini gitu ya. Next. Dan ternyata setelah film selesai di Sundance, kita dapat standing ovation. Padahal awalnya kita khawatir apakah penonton internasional ini paham nggak tentang budaya kerasukan di Indonesia. Ternyata mereka relate karena nggak cuma budaya kerasukan, melainkan tentang obsesi diri sendiri dan mimpi memaafkan masa lalu itu juga connect ke mereka. Next. Dan mereka semua setelah screening banyak yang mendatangi kita, ada yang memeluk Mbak Anggun menangis, ada yang di samping Brian Domani menangis sesenggukan gitu ya. Jadi film ini pun juga emosional, personal, nggak cuma genre doang. Next, kita ada 4 kali screening di sana dan semuanya full house, sold out semua, dan semuanya juga impresinya kebanyakan standing ovation. Next, banyak artikel-artikel yang meliput kita, oke, mulai dari Collider, terus next ada beberapa artikel lain seperti Screen Daily, next. Terus kemudian ada lagi Roger Ebert gitu ya, next. Loud and Clear, next. NBP, dan semua reviewnya bagus. Next. Nah, sebelum kita tayang 23 April 2026 di bioskop, saya juga ingin memberitakan bahwa setelah Sundance ada 5 film festival lagi yang ditayangkan. Salah satunya adalah next, Miami Film Festival. Wow. Lalu next, Brazil Fantaspool Film Festival. Next, Minnesota Saint Paul Film Festival di Minnesota. Next, Move Film Festival di Belgia. Dan masih akan banyak lagi yang akan kita umumkan setelahnya, karena ini ada sirkuit festival yang ada 5 lagi yang kita harus nunggu mereka mengumumkan. Jadi mungkin pengantarku itu dulu, akan lebih banyak diungkapkan di Q&A setelah ini. Kalau aku punya mesin waktu terus bilang ke aku yang kelas 6 SD yang lihat adikku punya roh, terus aku bilang, suatu saat nih kamu akan bawa cerita adikmu yang lihat kucing raksasa itu 25 tahun lagi, dan kamu akan satu lodge bersama Maudi, Angga, Anggun, Ciko, Brian, dan lain-lain, dan mempresentasikan world premiere film kita di sana. Aku pasti 6 tahun itu nggak akan percaya, jadi aku masih merasa ini tidak nyata. Kamu aja sana yang direct gitu. Akhirnya saya mendirect, dan SMP kelas 3 itulah, umur 14 tahun itu pertama kali saya merasakan kenikmatan membuat film. Tapi setelahnya jadi obsesi.
waktu SMA saya setiap hari ke sekolah itu masukin handycam mini DV ke dalam tas saya rekam semua teman saya bikin film pendek pulang sekolah, dan saya sering lembur, sering ngedit pakai Windows Movie Maker. Pernah waktu itu exporting di laptopnya di bangku, di motor, karena mau di Summit Festival jam 3 sore, kita baru rendering nge-burn VCD-nya jam setengah 3. Begitu kena polisi tidur, dia ada jeglukan gitu, renderingnya error gitu. Terus sampai sana filmnya nggak keterima pula gitu. Dan hal itu membuat bapak ibu saya itu kadang kalau mau mengajak makan, mas makan bakmi Jawa yuk gitu. Aku bilang nggak bisa bu, aku baru ekspor nih baru 30% dan error terus gitu. Besoknya adik saya, mas kita mancing yuk di tambak gitu. Nggak bisa Ki, besok aku ada syuting tambahan, shot naik motor jadi susah. Jadi dengan obsesi ini, itu banyak sekali aku meninggalkan orang-orang terdekat, keluarga, teman, dan lain-lain. Nah makanya aku menuangkan itu kayak Bayu gitu, yang teman-teman lihat di sini waktu Bayu dikunjungin Laksmi tadi gitu kan. Laksminya bilang, ularnya ketangkep gitu, terus yuk gue kangen deh sambetan sama lu, tapi dianya kayak, Lintar kagak ngomong. Lagi lu barusan ngomong gitu. Dianya malah bertapa-tapa, karena aku dulu pernah menjadi orang seperti itu. Dan aku menyadari bahwa kalau film itu adalah potret dari kehidupan, kenapa aku melupakan kehidupan asli itu sendiri? Dan kenapa aku malah terfokus pada frame yang hanya berukuran 16:9 ini? Jadi itulah titik yang merubah saya bahwa hidup lebih penting dari film. Ini alam sambatan ini kan digambarkannya melalui sudut pandang yang Laksmi, karena Laksmi lah adalah yang merasakan itu semua. Kita coba ke slide sebelumnya, yaitu 6. Jadi saya menciptakan 3 alam. Jadi kalau teman-teman yang lihat di sini kan ini alam realita, tapi nanti ada alam yang full hitam tuh alam konsentrasinya Bayu, dan alam yang tadi Laksmi ada bunga-bunga yang dia dimandiin kayak di car wash kayak gitu, itu namanya alam sambatan. Nah, kenapa yang pertama alam limbo yang penuh hitam tersebut? Kita ke slide sebelumnya, slide 6. Nah, Angga itu ketika mikir kan semuanya full hitam, terus kemudian ada distraksi sedikit keluar gitu kan. Tadi Bu Nana tiba-tiba datang, Mas Bayu gitu kan. Karena setiap pagi itu saya meditasi. Jadi setelah bangun saya nggak lihat sosmed, karena kalau saya lihat sosmed mood saya terganggu. Saya mandi, nggak makan dulu, terus saya meditasi 45 menit. Nah di meditasi itu saya mengosongkan pikiran, tapi selalu ada pikiran yang datang silih berganti. Misalnya kayak deadline editing lo 20 Oktober. Ya, suara siapa biasanya Mas yang lewat Mas? Suaranya Iman Usman. Gitu. Suaranya Mama. Suatu saat ada suaranya Mbak Bubu. Bes, jangan lupa Bes. Gitu. Karena di visual hitam itu keluar muka Mbak Bubu kayak satpam tadi. Weng gitu. Jadi ini banyak sekali. Dan juga trauma-trauma masa lalu tuh keluar semua. Nah, makanya saya visualkan dengan tadi Angga merenung, tiba-tiba muncul satpam, tiba-tiba muncul rumahnya digusur gitu kan. Karena itulah yang saya ada di benak saya. Nah, slide sebelumnya lagi. Nah, bersama Anggun ini kita membuat alam sambatan yang diciptakan alamnya oleh guru asli ini. Nah, saya di sini mencoba membayangkan gitu waktu nulis sama penulis saya, Devi Mahendra dan Alicia Angelina. Kalau kita lagi waktu luang, kita pengen refresh gitu tuh apa sih yang bisa kita bayangkan? Terus aku bayangkan, kayaknya aku pengen kalau mandi yang seger banget kayaknya enak deh gitu. Oke, terus kemudian diciptakanlah alam yang tadi mau di kayak car wash gitu. Alice bilang, kayaknya aku pengen masuk alam yang penuh dengan bau-bauan bunga yang begitu di sana tuh nggak ada hawa yang nggak enak, semuanya tuh serba segar dan bisa meminum madu yang manis. Oke, kita masukkan. Terus Devi, penulis besar lagi bilang kayaknya gue pengen dipijat deh Mas, tapi dipijatnya tuh kayak enak banget gitu. Ya, akhirnya muncullah siluman-siluman tadi yang gundul-gundul itu memijat. Jadi semua sebenarnya dari hasrat kita gitu ya, kita fantasikan, terus kita bikin di studio di sebuah gudang sepatu bekas di Jogja, kita set menjadi alam bunga yang bunganya membutuhkan 1 mobil box. Wow. 1 mobil box bunga kuburan. Penjual bunga kuburan di Jogja waktu itu, Mas Niki ajeng layat sinten tuh, gitu. Artinya, Mas ini mau melayat siapa sih gitu. Boten Bu Niki kagem properti, ini untuk properti gitu. Sementara bunga itu kan kalau nggak di esin cepat kering kan, jadi kita juga harus 1 mobil box es batu buat ngadinginin bunga itu. Nah itulah prosesnya ciptaannya. Jadi selamat siang teman-teman semuanya. Jadi tantangan utama sebelumnya.
to be really honest adalah budget ya. Karena biaya filmnya seperti bisa dilihat ya kayaknya cukup besar gitu ya. Jadi karena memang tantangan skala produksinya ini mungkin jauh lebih besar dibandingkan film-film Rega sebelumnya. Jadi bagaimana kemudian kita mencoba untuk mewujudkan itu semua gitu. Jadi itu yang pertama. Dan tapi sebenarnya kalaupun ada budgetnya, tapi kalau kemudian cast dan kru tidak bersinergi, pada akhirnya juga susah. Nah, yang menarik dari proses di film ini sebenarnya adalah ada banyak elemen co-creation atau kolaborasi yang kemudian membuat produksi itu mungkin menjadi jauh lebih sinergis, jauh lebih kolektif dan menyenangkan. Jadi seperti tadi kalau lihat di filmnya gitu, dan mungkin di media sosial juga udah lihat gitu, kayak mantra gitu misalnya. Nah, kita melibatkan Kak Anggun yang kemudian harus come up dengan 20 mantranya itu gitu ya, seperti apa, dan itu semua one take diambil secara impromptu. Atau misalnya mau di Ayunda ketika slide 70 please. Ketika kemudian misalnya memikirkan koreografi gitu ya, itu dia sudah barengan sama Mas Iko gitu ya, berco-creation, co-collaborate gitu. Jadi apa nih yang kira-kira kalau misalnya mau roh semut gitu ya, kayak apa ya gitu, kalau mau nyoroh macan seperti apa ya gitu. Jadi itu yang kemudian membuat proses produksi ini menjadi jauh lebih apa ya, multidisiplin, kolaboratif, membawa expertise macam-macam. Jadi aktor di sini bukan hanya oke, kamu begini, kamu begitu, tapi di sini ada peran gitu ya, ada independensi juga di sini yang membuat mereka bisa berkontribusi gitu. Di luar itu sih sebenarnya apa ya, mungkin tadi post produksi ya, karena post produksinya elemen-elemennya banyak tadi seperti yang digambarkan, jadi VFX-nya misalnya, atau kemudian bagaimana membuat transisi 3 alam itu tadi yang digambarkan menjadi smooth dan orang bisa nangkap gitu, oh ini loh ternyata alam realitanya, oh ini loh alam yang ada di pikirannya si Bayu, oh ini loh yang alam yang dirasakan oleh para penyamunnya gitu. Jadi pelamunnya, penyamun. Para pelamunnya gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat proses produksinya menjadi jauh lebih menantang, bukan hanya drama biasa aja gitu, tapi overall sih proses yang menyenangkan sih buat kita semua gitu. Ngobrolnya sama Sierra juga, sama Amal dan Iman. Kita mulai dari waktu itu, coba masuk ke slide 86. Jadi apa ya? Ini ada contekan. Jadi mulai dulu sama Sierra itu kita meriset berbagai macam pesta kerasukan di seluruh Indonesia, dan pada saat itu aku nanya ke Sierra, boleh nggak aku ikut nyobain kerasukan? Karena banyak penonton di situ yang tiba-tiba nonton dan udah nggak makan sehari sebelumnya bisa masuk. Sierra bilang, dia bilang kayak, gas, ntar lo kalau kecanduan, adiksi, ntar di tengah syuting lo minta, gue susah mensuplai lo, gitu, mensuplai lo pakai pesta sambutan, gitu, akhirnya nggak boleh. Dan pada saat itu kita ngobrol bertiga, gitu ya, pasti kita semua ngobrol, tantangan terbesar sebenarnya ada di extras. Ini adalah ekstras terbanyak dari film-film yang pernah aku lakukan sebelumnya. Ekstrasnya mencapai 1.000 orang. Wow. Gitu. Jadi pesta sambutan 1, pesta sambutan 2, pesta sambutan 3 tuh ekstras. Sierra bingung mikirin nasi boxnya ya Sierra. Gitu ya, kayak, ternyata tantangan banget ya. Terus ya makin lama pasti tentunya ada obrolan ya, maksudnya kayak, gas, ini ekstras lo pilih salah satu nih, lo mau ekstrasnya banyak, tapi kamera lo cuma dapat 1, atau kamera lo 1 tapi ekstras lo cuma gue kasih 100 orang, gue mending ekstras gue banyak, kamera gue 1, terus ya udah kompromi satu-satu, dan akhirnya ya nemu titik tengah. Pengalaman, mungkin perlu aku disclaimer dulu bahwa walaupun secara kultural ini banyak kita temui di daerah-daerah di Indonesia, tapi yang kita tampilkan di film itu sama sekali tidak merujuk ke kultur tertentu ya. Fiksi. Jadi, semuanya fiksi, semuanya dari kepalanya Rega saja, sama meditasi-meditasinya yang tiap pagi itu. Slide 73. Menyenangkan ya seperti ini, kayak ngobrol ada langsung ada. digambarkan. Iya. Terus Jadi ketika kita riset, kita lebih ke riset juga ke human emotions-nya sih. Ketika orang-orang itu kerasukan, apa sih secara visual kelihatannya seperti apa, dan sebenarnya mereka tuh berasanya kayak gimana. Slide itu sih 68. yang kemudian ditranslate ke visual dan kita tampilkan di film yang teman-teman tadi nonton gitu.
sebenarnya in general mungkin kalau aku boleh berbangga sedikit, Iya, silakan. kekuatan film ini sih justru di situnya ya. Jadi bukan bahwa ini pesta kerasukan tanpa roh setan gitu, bukan di situ sih. Tapi lebih ke plot emosional yang ada di filmnya dari awal sampai akhir gitu. Gimana seorang karakter yang punya obsesi berlebihan ternyata ya nggak baik juga, walaupun mungkin dia punya mimpi yang baik gitu ya. Kalau ternyata caranya nggak bener, ya ujung-ujungnya bisa menyakiti orang lain gitu. Jadi lebih ke poin-poin itunya sih yang kita mau highlight. Ya. Jujur deg-degan banget sebenarnya, tapi ternyata di sana mungkin tadi Raga juga udah sempat sedikit cerita, ada standing ovation dari teman-teman luar negeri gitu. Dan beberapa review yang sangat-sangat shining, shimmering, splendid. Jadi bikin kita kayak, oh ternyata benar ya, ternyata kalau cerita itu universal, mau ditayangin di mana kek, mau dengan bahasa apa kek, orang juga tetap bisa relate dan tetap bisa suka gitu sih. Dan kita seneng banget juga, tadi Rika juga udah sempat ngomong, selain di Sundance yang mana di Utah, Park City, ada beberapa kota lain juga yang menayangkan kan, dan sudah menayangkan. Ada Miami, Minnesota, di Brazil juga ada, dan satu lagi di Belgia, betul. Dan nantinya akan ada banyak lagi gitu. Cuman seperti anak yang suka bertualang, biasanya yang dikangenin kan rumah ya. Yes. Nah, ada sound effect-nya juga sekarang ternyata. Gak cuma ada visual, ada sound effect. Kebiasaan director. Nah, yang kita tunggu-tunggu, jujur banget nih ya teman-teman, sebenarnya ya 23 April 2026, pengen tahu banget gimana perasaannya teman-teman setelah nonton nanti, pulang ke Indonesia, dibawa ditonton sama teman-teman di Indonesia. Pasti itu sesuatu yang kita nanti-nantikan sih. Satu lagi kecil bentar, aku mau thank you juga karena kita sebelum ini telah menyelenggarakan 14 special screening ya, betul ya teman-teman? Ya, Betul. Purwokerto, Jogja, Solo. Dan semuanya sold out. Yeay. Terharu banget, terima kasih banget teman-teman dukungannya. Semoga bisa dukung terus. Dan dari 23 April 2026 tayangnya lama. Amin. Mungkin untuk pertanyaannya Mas Dias tadi, karya-karya kata yang mau kita coba ciptakan adalah suatu karya yang lebih jujur, dekat dengan kemanusiaan, di mana kita mencoba menyampaikan suatu emosi yang ketika emosi itu kompleks untuk dieksplor, itu sesuatu karya yang lebih berani untuk ditampilkan gitu ya. Mungkin untuk karya-karya kedepannya itu dari film Para Kerasuk ini juga kita ngelihat gimana Regas itu eksplor tentang obsesi, terus tentang masa lalu atau bayangan masa lalu yang mengikuti Regas di saat present ini, dan juga gimana dia berusaha untuk menemukan resolusi dan berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri ya. Dan ketika kita melihat outputnya gitu, oh ternyata kadang kita pun juga merasakan hal yang sama ya. Jadi itu sesuatu yang relevan gitu untuk kita semua explore. Itu sih untuk rekatanya sendiri. Terus kemarin ketika kita bersyukurnya dapat world premiere di Sundance, di mana kita ketemu banyak filmmakers lain dari seluruh dunia, dan gimana kita ngerasain hangatnya sambutan dari kayak filmmakers lain, saling support. Iya, dari semua negara di belahan dunia yang berbeda dari Indonesia itu kita ngerasain hangatnya juga ya, penerimaan audiens di nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun. Wow. Lovely. Selamat sore teman-teman. Pertama kali baca skenarionya langsung punya pertanyaan. Gimana actingnya? Gue ya, gimana cara gue bisa deliver apa yang ada di otaknya Kak Regas gitu, karena baru baca kayak scene 1 ditampar sosis, gue kayak ditampar sosis. Oke, gimana tuh gitu. Terus tiba-tiba dituang galon gitu, gue kayak oke gitu. Terus akhirnya baca sampai selesai, tapi ternyata wah sangat dalam banget gitu ya. Mungkin di sepertiga film tuh aku ngelihat kayak wah banyak banget apa ya, perasaan yang menyenangkan gitu ya, kayak berasa lagi ada di alam lain gitu ya. Tapi ya bagaimanapun juga namanya juga realita,
apalagi di Indonesia gitu ya, dengan mungkin teman-teman remaja gitu ya yang mencoba untuk menggapai mimpinya, tapi keadaan pasti akan ya menyulitkannya dan menamparnya gitu dengan realita gitu. Tapi ternyata filmnya sangat dalam banget, menyentuh hati aku. Terus apa ya, ada perasaan yang sebenarnya cukup ya remuk gitu ya, karena aku ngelihat Bayu terus jadi ikut merasakan gimana dia berusaha keras untuk bisa menggapai mimpi dan impiannya gitu. Tapi mungkin saking kerasnya dia berusaha, awalnya mungkin itu menjadi ambisi, sampai akhirnya itu menjadi obsesi yang nggak bisa dihentikan gitu ya, yang berakibat ya banyak hal yang harus dia korbankan, dirinya sendiri, orang lain gitu, bahkan mungkin ya kehidupannya itu gitu. Jadi Slide 62. aku ngerasa apa ya, sangat 61. sedih gitu ya melihat ya dinamika yang hadir ditulis sama Karegas gitu ya tentang Bayu ini gitu. Tapi aku berusaha untuk ya menyelami Bayu itu lebih dalam. Terus untungnya di sini aku bersama dengan teman-teman semua saling terbuka satu sama lain gitu ya untuk membuat film ini jadi suatu yang apa ya, pengalaman yang gak akan bisa dilupain gitu ya. Karena menurut aku ini film yang sangat harus ditonton di bioskop gitu, dan cinema experience yang luar biasa gitu ya, gimana kita bisa ngelihat ya sisi terdalam dari manusia tapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Dan selama 2 bulan ini banyak yang kita lakuin gitu ya, mulai dari workshop, reading, one-on-one bareng sama Karegas, terus ini salah satunya melintah gitu ya. Jadi selama 2 bulan belajar belajar melintah sampai perutnya kram gitu ya. Tapi setelah belajar ini lebih banyak, aku jadi ngerasa oke, lebih berpasrah diri gitu ya, merelakan tubuh kita untuk bisa ya bergerak apapun kemauan dia gitu ya, tanpa harus ada paksaan dari dalam diri sendiri. Terus belajar slompret itu juga salah satu yang sangat berat gitu ya, karena aku baca di skenario aja Bayu main slompret sambil terbalik, gue kayak oke, gue harus nyiapin tenaga gue gitu untuk bisa stabil gitu memainkan slompret sambil kebalik gitu berjam-jam gitu. Jadi udah banyak yang kayak ada di pikiran aku tiap hari berusaha untuk meditasi gitu ya, kayak oke, aku ingin mencoba menjadi Bayu gitu, kayak mencoba meditasi, tapi tiap meditasi kayak 91. melintah gitu, kayak setiap hari melintah main slompret yang bener gue, oke, nggak akan bisa kayak nggak bisa tenang gitu ya. Dan itu yang terjadi selama bulan-bulan awal gitu ya. Tapi setelah syuting hari pertama itu kayak langsung berasa clear, kayak pikiran dan otak berasa kayak balik jadi nol lagi gitu. Karena aku bersyukur banget di situ tuh, mungkin karena kita syuting di perkampungan cukup kecil gitu ya, bahkan dari hotel kita tuh 1,5 jam untuk bisa nyampe ke situ, nggak ada sinyal. Terus kita kayak membaur dengan orang-orang desa juga, terus hampir setiap hari pesta gitu ya. Jadi kayak berasa hadir di situ gitu, kayak menginjakan kaki di situ. Jadi udah hilang tuh perasaan-perasaan overthinking, perasaan kayak gimana caranya untuk bisa ya acting dengan baik gitu. Tapi meskipun pasti ada aja apa ya, mungkin kayak titik-titik ya kecil gitu ya yang hadir di pikiran gitu ya selama beberapa waktu gitu. Salah satunya termasuk cara Karegas dalam mendirect gitu. Jadi directing Karegas tuh sangat unik, jarang aku temuin di director lain gitu yang pernah aku kerja bareng gitu ya. Salah satunya adalah Karegas tuh kalau syuting tuh jarang ngambil shot master pertama. Ya. Gitu. Jadi biasanya kan kalau kita syuting mungkin ya bagian dari latihan kita ya kita lakuin itu pas master gitu, pas shotnya lagi besar-besarnya gitu. Jadi muka kita nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kita kalau masih ngelakuin kesalahan tuh masih bisa kita perbaiki di shot selanjutnya gitu. Tapi Karegas tuh pasti selalu ngambil shot dekat duluan gitu. Kadang-kadang mungkin close up kita gitu jadi scene pertama, jadi shot pertama gue kayak jangan shot pertama muka gue langsung, ntar di layar jadi jelek dong, gak bisa diperbaiki lagi. Karena Karegas tuh kalau udah syuting kebanyakan
one take. Jadi Oh. kalau kita ngerasa mungkin agak kurang pede, Kak boleh satu lagi nggak? Udah bagus kok. tapi nggak, hasilnya beneran bagus dan luar biasa ya. Bukan buat warga Yunanda. Terima kasih Angga untuk Iya, tapi Kak, kualitasnya. sangat bersyukur bisa hadir di sini, tapi luar biasa. Apa ada apa sih? Kurang gizi ya. Jadi ya kita terus terang kan aku ini film pertama ya. Film pertama langsung Sundance loh. Nextnya Oscar. Ini pokoknya membuat hati tuh jadi berflower. Beneran buat aku ini salah satu pengalaman yang nggak akan aku lupakan seumur hidup. Namanya juga pertama kali, jadi ada banyak sekali rasa-rasa yang masih, walaupun kita syutingnya 2 tahun yang lalu dan semua perjalanan kayak, untungnya kamu tuh suka latihan. Karena kan sebagai orang yang belum pernah banyak, nggak punya banyak pengalaman di perfilman, baru hanya beberapa lah gitu. Jadi aku tuh sebenarnya agak frustasi sedikit bahwa kan aku tinggalnya di Paris, jadi nggak latihan bareng-bareng Yang lain. gitu. Jadi kadang kalau aku di Indonesia aku sempat ya kita latihan reading bareng, tapi kalau enggak ya lewat Zoom. Gitu loh. Jadi aku nggak ya cuma sama Regas aja. Dan terus terang pas baru pertama kali baca skenarionya, baca naskahnya, tetap aja ya bingung aja gitu, nggak ngerti. Tulisanku ini membingungkan. Betul. Baru sadar aku. Banget mas. Oh, disebut situ ya benar. Beberapa kali sama Mas Regas. Oke. Kamu aja bingung gimana gue. Jadi tapi setelah syuting hari pertama, kedua dan selanjutnya, aku berpikir begini, kita ini semua kan at the service of direktornya. Jadi ya kita tuh semua menaruh kepercayaan kepada dia bahwa yang dia inginkan itu, yang dia minta dari kita adalah sesuatu yang kita bisa lakukan. Walaupun kadang kitanya sendiri tuh nggak tahu bahwa oh begini ya kayak jadi. Slide 65. Kamu banget ya. Ada prompter jadi ya buat aku ngikutin aja dia maunya kayak apa, berapa lama kayak gitu. Jadi menaruh kepercayaan sepenuhnya dengan dia. Bahkan waktu diharuskan untuk membuat mantra-mantra itu kan sama sekali nggak ada kata-katanya, nggak ada. Slide 4. Jadi gini, kita waktu itu masuk ke studio rekaman karena kan untuk kebutuhan syuting mantra-mantranya itu harus direkam dulu. Jadi sebenarnya pada saat itu Masiko atau Maudi, Masiko ya? Iya. Harusnya tuh datang ke studio untuk memberi tahu saya bagaimana misalnya Gerakan tarian, kebo. ya gerakan roh kebo gitu. Terus begitu aku diutuskan untuk pokoknya yang Mbak lihat itu langsung dikeluarkan secara spontan. Nah, Masikonya nggak bisa datang. Akhirnya mau nggak mau ya Regas ini yang menari-nari di depanku. Amatir. Jadi ya begitulah. Jadi aku melihat dia loncat-loncat kayak kutu. Terus begitu kan pertama, terus begitu mamanya juga nggak ngasih tahu lagi. Iya. Kayak yang ngeliatnya agak ini serius nggak sih? Oh oke. Untung nggak ketawa dia. Ya ketawa. Tapi dalam hati kan acting. Terus udah gitu langsung masuk ke studio rekamannya dan semuanya itu dikeluarkan secara one take. Karena Mas Yenu juga dan kamu juga nggak mau kalau kita tuh diulang supaya mungkin yang ini dibenerin. Self correction gitu. Nggak mau. Jadi pokoknya one take itu semua begitu. Jadi itu yang aku harus belajar nangkep secepat mungkin dan sejujur mungkin untuk membuat satu roh dari satu roh ke roh-roh yang lain. Halo siang teman-teman. Iya. Senang sekali bisa ada di sini hari ini. Perjalanannya gimana ya? Jadi agak mirip sama Angga tadi ya, perasaannya pertama kali diceritain sama Regas, premisnya, karakternya, apa saja sih yang harus dilakukan. Itu jujur rasa utama yang keluar adalah rasa takut. Takut tapi bukan takut yang terus
negatif, takut yang justru aku merasa terpanggil. Karena aku merasa ini adalah dunia yang sangat-sangat unik gitu yang digambarkan. Jadi world buildingnya sama Regas sangat-sangat menarik. Terus lalu karakter ini juga punya sisi sensitif atau fragility gitu ya dari masa lalunya, tapi di sisi lain harus menunjukkan physicality karena dia memang dirasuki beberapa roh hewan ini yang kalau teman-teman di sini bayangin belum terbayang sama sekali akan bentuknya seperti ini. Jadi waktu awal ngobrol sama Regas, jadi rohnya apa aja, terus diceritain ada kutu, itu bentuknya tarian, maksudnya nanti tonton kebayang ya kayak ada banyak sekali pertanyaan, tapi rasa takut itu, rasa ingin tahu itu yang akhirnya justru membuat aku merasa kayaknya aku terpanggil sama cerita ini dan terpanggil oleh karakter Laksmi. Mungkin itu ya, jadi rasa takut yang menjadi rasa yakin justru. Ya, alasannya adalah karena saya dikasih budget lebih oleh para produser. Karena film pertama kedua kan ya maksudnya first and second budgetnya terbatas ya. Iya. Jadi kalau bikin sesuatu yang ekspresif kayak gini, misalnya aku mau bikin Man, Sierra, Amal, aku butuh orangnya dijatuhin bakmi 5 kardus gitu. Hah? Buat apa? Biayanya gimana gitu? Nah sekarang ada budget yang bisa bikin kayak gitu. Oke. Jadi sebetulnya ini adalah ekspresi sesungguhnya dari saya. Jadi kalau lihat film-film pendek saya kayak Renjak, Lemantun yang ada di YouTube, Yes. Tak Ada Yang Gila di Kota Ini, itu kebanyakan ada unsur komedinya sebetulnya. Banyak faktor-faktor kelucuan, tapi saya filter di film pertama kedua karena takut komedi-komedi ini nanti kalau nggak ekspresinya, maksudnya budget artistik dan sinematografinya nggak total, takutnya jadi nggak lucu gitu. Nah akhirnya ditransferlah ke sini karena udah lebih ada budget. Dan yang itu alasannya. Salah satu alasan lagi adalah kadang itu kita sering merasa hidup ini kan tragedi ya. Maksudnya kalau Charlie Chaplin bilang kalau hidup itu di close up itu akan jadi tragedi. Tapi kalau kita lihat dari long shot, ternyata hidup itu adalah komedi gitu. Jadi kehidupannya Bayu ini sebetulnya kayak tadi dia betapa roh bulus dia dengar orang satpam joget, Bonaria, itu kan sebenarnya bagi dia ini sengsara banget. Besok gua harus kompetisi, gua harus seleksi, ini diganggu sama satpam yang mau menggusur rumah gue. Tapi kita melihatnya sebagai jauh kayak komedi juga hidup lo yang lo kayak berjuang seperti ini, lo udah mati raga tapi tetap aja kalah dengan kekuatan yang lebih besar. Itu kan suatu komedi juga itu kalau dilihat dari jarak jauh. Jadi saya pengen membenturkan antara bahwa kadang saking absurdnya hidup kita itu yang tadinya sedih bisa terkesan menjadi sebuah komedi yang absurd. Nah itu makanya kenapa jadi komedi. Omku di Jogja itu adalah punya rumah di samping mata air. Namanya Om Dimas, dia tinggal di daerah Bantul. Dan mata airnya itu awalnya kotor, ada pelepah daun pisang, ada rumput-rumput, akhirnya dia bersihkan mata air itu sehingga aliran air lebih lancar. Tetapi mata air itu ternyata ada yang punya, seorang bapak-bapak lain lah gitu, karena itu masuk areal tanahnya. Nah, mata air itu mau dibeli oleh sebuah perusahaan air minum dalam kemasan gitu. Jadi untuk diakuisisi, dijadikan pabrik dan segala macam, dan warga sekitar itu khawatir kalau ini dijadikan nanti takut sawah-sawah sekelilingnya kering gitu. Dan akhirnya warga berusaha bersama om saya juga mengumpulkan dana supaya si pemilik mata air ini nggak menjual ke si perusahaan tersebut gitu. Jadi patungan, mereka kayak bikin program, bikin kayak acara-acara syukuran di situ sampai akhirnya sekarang ya mungkin udah 70% dananya kekumpul gitu. Jadi saya pernah mendengar itu langsung dari om saya. Dan di berbagai tempat lain ada banyak juga yang berpotensi untuk menjadi tambang, berpotensi untuk menjadi pabrik, dan biasanya sawah-sawah sekitarnya juga jadi kering gitu ya. Nah, banyak juga warga yang kemudian membuat suatu mitos tertentu gitu. Misalnya kalau di mata air itu, di mata air itu ada peri gitu, jadi nggak boleh diganggu. Di hutan itu ada yang menunggu, jadi harus kita jaga. Itu sebetulnya sebagai salah satu usaha untuk menyelamatkan alam gitu. Jadi kalau kita melihat lebih jauh, spiritualitas di sini berkoneksi dengan alam gitu. Kita kadang melihatnya itu sebagai mistis, roh halus, tapi sebenarnya itu adalah ibu bumi kita sendiri gitu ya. Maksudnya di sini roh-rohnya kenapa juga roh binatang ya karena ibu alam gitu.
makanya itu yang kita angkat. Nah, tantangan paling besar adalah teknis, bro. Jadi ini si Ciko tuh sampai ngomong ke aku itu, Mas ini film lu kok teknis banget dibanding film pertama kedua. Kayaknya kita main-main aja ya drama. Kenapa di sini lo masuk kayak misalnya, nih adegan mau dimakan ini. Ya, berarti kan harus mikirin shotnya, angle, terus standby biar nanti kayak begitu kelar itu langsung dimuntahkan gitu. Atau nanti ada kayak iring atau nanti ada kayak dupa, itu teknisnya gimana supaya safe ketika dimakan gitu. Darah yang tadi diminum oleh Maudy sama Angga juga harus dipikirin. Terus kemudian proses dimana Ciko harus main gitar dengan dibantu juga dengan tangan body double. Jadi banyak banget aspek teknis yang kemudian aku berasa saking banyaknya aku kayak nggak terbiasa. Film pertama kedua tuh lebih fokusnya drama, ini karena banyak teknis aku harus effort lebih besar buat nggak ninggalin karakter mereka. Karena salah satu sutradara pemenang Anora, si Anora itu namanya adalah Sean Baker. Dia bilang jangan takut kepada set yang kecil dan alat yang terbatas, tapi takutlah kalau karakter dan skenario lu nggak kuat. Nah ini, aku dia menghindari supaya kayak jangan sampai aku terbuat dengan kayak bikin lucu-lucunya aja kayak alam bunga, alam mandi, tapi kemudian traumanya si Laksmi nggak tergali, rasa persahabatan yang Pawit nggak tergali, rasa traumanya Bapak Mas Indra nggak tergali, itu kan khawatir. Jadi mungkin dengan ini aku harus ngelembur 2 kali ekstra, siangnya ngurusin kru kayak Mas Bekas confirm ini bunganya mau kuning atau pink? Mas Bekas ini yang pakai nyiramin pakai air kebo ini bajunya merah atau kuning? Kuning. Malamnya karakter. Jadi kayak, aduh begitu pulang berarti langsung capek. Tapi udah kelar semua di prep sehingga syuting tinggal jalan aja. Halo teman-teman, terima kasih udah datang, teman-teman media udah tunggu udah dengerin kita selama ini. Ini project kedua sama Regas. Project pertama pada saat di direct tuh cukup beda sama sekarang. Tapi dia selalu punya cara unik sendiri ke setiap aktornya gitu. Bener-bener beda-beda. Cara Mas Aga ke cara Regas ke Angga beda, cara Regas ke aku beda, ke Mbak Angga beda. Di project kedua ini Slide 778. Kasih aja Cik. Buka aja Cik, buka. Dari awal baca tuh bacanya ngerti gitu, tapi nggak pernah bisa kebayang isi kepalanya Regas itu apa. Beneran nggak kebayang dia tuh mau bikin 3 dunia. Iya dunianya tuh gini Cik, karakternya tuh gini, Berarti sebenarnya kamu bikin karakter ini tuh objektifnya buat apa? Buat healing Cik. Tapi Pawit ini kan karakternya sangat support system banget. Support sistemnya Bayu. Betul. Iya, betul. Karena Ciko di real life adalah support system utamaku juga. Nggak, tapi iya. Oke, tapi jadi intinya sebenarnya experience-nya jadi joyful banget. Kenapa? Despite filmnya yang bungkusnya sangat besar ini, besar banget buat aku, produksinya besar banget. Tapi prosesnya sangat joyful. Kenapa? Jadi dekat sama semuanya yang ada di sini gitu. Kayaknya tuh kalau misalnya mau ceritain filmnya, aku tuh perasaannya lebih besar pengen ceritain hubungan kita semua pada saat di set. Beneran, kayak dari di mobil sama Angga. Aku kenal Angga sebelumnya dari istrinya. Dari zaman belum pacaran. Dari zaman belum pacaran. Nah, terus jadi kenal lebih jauh, jadi tahu seberapa besar dedikasinya Angga terhadap apa yang dia lakukan. Sama Mbak Anggun ngobrol gimana hamilnya dia. Datang tuh saya udah tegang dia bakal gimana, ternyata dia malah banyak nanyanya. Bingung ya ditanya Anggun, ini gimana caranya? Gagap saya. Terus belum mau aneh kalau hubungan sama Maudy tuh kayak bingung. Dia tuh sebenarnya pilihan itu kadang-kadang kan ada manusia tuh jahat sama baik gitu. Kita mau nilainya jahat sama baik. Iya. Nah Maudy tuh baik apa baik banget? Silakan. Betul. Belum lagi Brian gitu ya. Yang kalau ngomong emang bule kalau kita dengar. Tapi kalau di film ini kenapa berubah banget ya anak ya? Berubah banget sih. Kayak teman-teman udah nonton gitu. Slide 75. Lo sebagai aktor ikut senang terhadap proses pendewasaan karakter yang mendapat dari sini juga ya Cik. Benar, dapat hubungan baru gitu. Maksudnya kalau misalnya ditanya sekarang gimana Ciko pengalamannya di Para Prasuk, sangat amat menikmati, sangat amat menyenangkan buat aku. Dan siap terus bertualang bersama Regas. Let's go Mas. Tepuk tangan buat Ciko Kurniawan. Thank you. Saya
tengah sini. Oh, di tengah. Oh, halo, Mas. Yes. Terima kasih pertanyaannya. Saya juga ngikutin itu meme dan komen-komennya. Saya juga baca-baca dan cekikikan sendiri gitu ya, karena seru. Mungkin teman-teman lupa aja bahwa mungkin film ini sebenarnya S3-nya saya. Wah, baik. Dalam arti Kan sebenarnya dalam arti sebenarnya justru SD-nya saya atau SMP-nya saya itu justru sebagai seorang kreatif. Film pertama saya pas 10 tahun itu bersama Revelas Film, terus lalu pertama kali bermusik itu 14 tahun. Jadi justru rasanya kental sekali gitu dunia kreatif dan dunia seni, dunia bercerita, seni peran dan sebagainya dalam hidup saya gitu. Jadi buat saya rasanya justru natural sekali dan rasanya seperti perkembangan dan proses belajar lagi gitu justru di film ini. Mungkin itu aja sih, di luar dari komedinya tapi in a very meaningful way. Bener-bener rasa ingin tahu, rasa takut itu, rasa bahwa kok kayaknya masih banyak yang aku nggak tahu dan bisa aku pelajari bersama Regas dan juga teman-teman cast di sini. Itu yang jadi driving force juga gitu. Yes, terima kasih. Slide 109 coba. Coba kita lihat. Ada penjelasan apa dari 109 nih? Guys, ini 20 tahun Maudy Ayunda berkarya. Oktober 2005 untuk pre-rilis dan besok April 2026 para Prasubri. Ini transformasi Maudy. Yes, Pak. Apa yang pengen Laksmi bilang ke Maudy Ayunda di 2005? Terima kasih juga udah mengikuti rasa takut kamu. Wow. Untuk main film untuk pertama kalinya. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk Maudy Ayunda. Jadi sebagai guru asri saya menyambut diri sendiri dengan roh. Tapi memang seriusly itu panas banget ya Mas ya, karena kita syutingnya tuh di Curug, satu Curug gitu, dan ini kan lagi pas musim Kemarau. Sampai curugnya itu nggak ada airnya sebenarnya. Dan surut. ada Pak Gosong. Pak Gosong itu pawang hujan kita. Oh, iya. Jadi kalau nggak hujan di pawang itu panasnya lebih panas ya Mbak ya? Bener, pokoknya parah banget. Jadi antara setiap kali kita selesai take, aku tuh dikompres pakai batu es. Beneran, jadi stresnya begitu. Tapi sebenarnya kalau melihat kebersamaan udah gitu kan Bu Asri tuh dipakein jaket lah, dipakein macam-macam. Makanya pokoknya bener. Aku tuh paling gak tahan panas, tapi aku nggak sendiri. Dan enaknya adalah kita tuh masing-masing merasakan hal-hal yang sama. Jadi kebersamaan ini ya membuat hal-hal seperti itu tuh mudah dilakukan. Selamat datang di Indonesia ya Mbak. Ini pertama-tama terima kasih buat Regas Jakarta. Mas Indra. Setahun sebelumnya saya punya cita-cita punya film yang benar-benar bisa masuk festival film. Iya. Apa ya, benar-benar luar biasa di dunia dan dijawab sama Allah ya. Luar biasa. Amin. Terus di film sebelumnya kan saya nonton film dari Regas, dulunya langsung bercita-cita nih kayaknya kalau sama orang ini pasti bisa jadi sesuatu dan dijawab juga. Makasih. Terima kasih juga Mas Indra. Luar biasa. Mau diomongin apa lagi? Ini udah standing ovation oleh Proses sama apa lagi gitu ya? Proses. Mesti mau diomongin apa lagi? Gitu. Ngegali emosinya Terlalu keren gimana? ini film. Proses ngegali emosinya sebagai seorang bapak. Prosesnya untungnya saya juga seorang bapak dari 2 anak laki-laki ya. Jadi tiap hari saya juga merasakan apa yang terjadi pada Bayu pada saat di filmnya, yang anaknya nggak mau diatur, yang anaknya maunya ini maunya itu gitu. Jadi cukup relate dengan saya, dengan apa yang terjadi di film ini ya. Walaupun kegagalan itu alhamdulillah tidak terjadi pada saya ya. Kan si Bapak Bayu ini random banget yang kerjaannya, gagal terus, miskin terus gitu. Tapi akhirnya memang dengan caranya sendiri, perjalanannya dia bisa bertemu orang lain dan akhirnya bisa membawa keluarganya jadi lebih baik. Dan akhirnya sebagai orang tua juga harus mendukung anaknya yang maunya gimana ya, yang penting kita jagain nanti anaknya bakal jadi seperti apa, di ujungnya pun akan ketemu dengan titik yang sama. Nah ini boleh tepuk tangan untuk Mas Indra. Mas Regas mau berkomentar. Ya, Mas Indra itu juga pemain impianku karena aku melihat beliau pertama pas SMP di Extravaganza. Pasti itu menemaniku
selesai belajar pasti nonton Extravaganza, satu rumah di Jogja semua volume speaker digedein. Dan waktu itu kan aktor-aktor keluar, Tora Sudiro, Indra Birawo, Sogi Indra Dua aja. Begitu Indra Birawo langsung kayak akhirnya kerja bareng ya mas. Terus sedikit ada karakter dari Mas Indra Birawo yang rohnya masih dirahasiakan. Apakah kalau mendapatkan berapa juta penonton gitu, Mas Indra Birawo mempraktekkan rohnya? Soalnya dia tadi ya. Gimana teman-teman, belum berhasil kan? Tergantung si Angganya ngeropetinnya gimana. Terakhir Mas Regas, closing statementnya buat teman-teman. Closing statement, oke. Yes, Kita menuju slide 92. Ini adalah 10 tahun Angga Yunanda berkarya. Jadi iya, 10 tahun setelah Angga dari layar kaca akhirnya bermain di berbagai layar lebar, Dua Garis Biru, Bumi Putih dan Para Prasuk. Ini akhirnya 10 tahun Angga berkarya di Para Prasuk ini. Dan aku sangat orang Jawa bilang tuh suka otak atik garuk gitu. Artinya kayak mengait-ngaitkan, dan ini energi yang sangat besar. Kalau tadi Maudi 20 tahun berkarya, Angga 10 tahun berkarya. Nah, kita menuju slide berikutnya, yaitu slide 111. Slide 111. 111. Let's go. Woi. Belum, gambar di samping kamu tuh. Tapi Anggun 40 tahun berkarya. Jadi dari Pak Anggun pertama kali rilis album 40 tahun lalu, dan ini 20, 10, 40 tahun. Dan saya yang SMP tadi, kelas 2 SMP pertama kali, berarti ini tahun ke-20 saya. Terakhir, aku beberapa hari ini lagi sering banget terharu, energi yang sangat besar disampaikan oleh semua ini, semua orang mewujudkan film ini, dan kami semua yakin, ibu saya selalu bilang, Mas, energi yang kamu berikan ke orang pasti akan berbalik ke kamu. Energi yang kita berikan di film ini, semoga berbalik ke teman-teman semua, menular berlipat ganda. Dan seperti yang Guru Asri bilang, kalau kita belum bisa berdamai dengan masa lalu, bagaimana kita bisa bahagia? Terima kasih. Teman-teman boleh berdiri, sekali lagi tanda foto bersama. Sekali lagi untuk teman-teman media dan tamu undangan, terima kasih sekali lagi kehadirannya hari ini untuk press screening dan juga press conference untuk film Para Prasuk yang akan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 23 April 2020. Nah, kita foto teman-teman media ya, teman-teman. Yuk, mulai. Mike is yours.